Sini kita sudah masuk di bab 16. Nah, pada bab 16 ini kita akan membahas tentang routing topologi. Masih sama di video sebelumnya kita di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Di routing topologi ini yang pertama kita akan belajar tentang konfigurasi routing. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melakukan routing di topologi. Nah, di sini terdapat host OS, router Debian, kemudian klien Debian, server 1 dan server 2. Nah, pada defaultnya klien tidak bisa berkomunikasi dengan host OS, kemudian host OS tidak bisa berkomunikasi dengan internal network. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi routing di router Debian. Nanti semua perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi karena adanya router Debian ini. Jadi kita bisa saling ping dan kirim data sesama perangkat. Oke, kita akan lakukan di VirtualBox. Di sini kita ping IP milik server 1 di klien Debian. Sini kita masukkan IP-nya ping 10.10.10.2 dan kita enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, tetapi kalau server 1 ping ke server 2 bisa karena mereka memiliki IP address yang sama dan tidak membutuhkan router. Di sini kita akan coba ping di server 1, ping IP milik server 1, masukkan IP-nya. Nah, di sini bisa ya teman-teman karena IP milik server 1 dan server 2 sama. Sini kita coba ping di server 2 10.10.2 dan kita enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router Debian agar semua perangkat ini bisa saling koneksi. Ini kita masuk ke router Debian. Sini kita ke root terlebih dahulu dengan perintah sus spasi min kemudian enter. Di sini kita masukkan sandi root. Nah, di sini kita masukkan perintah nano /etc/sysctl.conf kemudian kita enter. Di sini kita scroll ke bawah, kita cari yang net.ipv4 forward. Nah, di sini kita scroll pakai row bawah, dan pagarnya kita hilangkan karena jika tidak dihilangkan dia akan dianggap sebagai komen dan tidak dianggap sebagai konfigurasi. Sini kita aktifkan sysctl spasi min p dan enter. Selanjutnya saya akan coba ping di klien menggunakan IP milik server 2 10.10.10.3 dan kita enter. Sini bisa ping ya teman-teman, dan kita ctrl-c. Selanjutnya kita akan coba ping IP milik klien di server 1. Sini kita ping, masukkan IP milik klien, kemudian kita enter. Sini berhasil ya teman-teman. Yang kedua, kita akan belajar tentang share internet connecting. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat si router Debian ini connect ke internet. Tapi untuk saat ini yang connect ke internet hanya host OS. Nah, mengapa router Debian tidak bisa connect ke internet? Karena router Debian ini menggunakan mode host only adapter, bukan menggunakan mode NAT. Sini teman-teman klik pada VM router Debian, kemudian kita klik setting. Sini kita klik network, sini kita klik adapter 1. Nah, adapter 1 ini merupakan yang terhubung ke host OS menggunakan host only adapter. Sebab itu router Debian ini tidak bisa connect ke internet menggunakan host only adapter. Tapi di sini kita akan membuat si router Debian ini bisa connect ke internet walaupun menggunakan host only adapter. Nah, untuk router Debian agar connect ke internet, kita pastikan laptop atau komputer kita sudah terhubung ke WiFi. Kita cek pada control panel. Nah, di sini teman bisa klik Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center. Sini klik Change Adapter Settings. Teman bisa klik 2 kali pada WiFi, kemudian kita Properties. Sini kita Sharing. Sini kita sharing ke Ethernet 3. Di sini kita checklist semua. Oke, close. Kenapa saya menggunakan Ethernet 3? Karena Ethernet 3 itu dia VirtualBox host only.
Kita klik, kita lihat details. Sini IP dari Ethernet 3 yaitu 192.168.137.1. Kita lihat di router Debian. Kita lihat sini, teman-teman bisa lihat kita masukkan perintah nano untuk melihat IP-nya /etc /network /interface. Kita klik enter. Sini teman-teman bisa lihat, kita berbesar. Sini untuk endpost 3-nya, address-nya kita menggunakan IP si WiFi tadi, yang ini. Ini kita memakai IP yang ini agar bisa connect ke internet. Kemudian untuk netmasknya kita memakai 255 karena slashnya 24. Ini untuk gateway-nya kita menggunakan belakangnya 1. Kalau untuk address-nya teman-teman bisa bebas menggunakan 10, 2 atau apapun itu selain 1. Untuk gateway harus 1. Kemudian kita Ctrl X. Nah, sini kenapa kita menggunakan WiFi? Karena untuk connect ke internet dia harus menggunakan WiFi karena si WiFi itu adalah sumber internet. Jadi untuk terhubung ke internet dia melalui interface WiFi. Kemudian di sini kita akan coba ping gateway-nya milik endpost 3 atau gateway-nya sendiri, yaitu ping 192.168.137.1. Itu milik IP WiFi-nya. Kemudian kita enter. Sini sudah connect ya teman-teman. Kita Ctrl C. Kemudian di sini kita harus mematikan Windows Firewall. Kita di pencarian dan Windows Defender Firewall ini harus kita turn off kan, karena kalau tidak dia tidak bisa connect ke internet. Kita harus turn off kan. Nah, ini kita klik yang ini, jangan yang on. Kemudian kita klik. Kemudian kita cek apakah router Debian sudah bisa connect ke internet dengan cara ping 8.8.8.8. Kemudian kita enter. Nah, di sini router Debian sudah connect ke internet. Yang ketiga, kita akan belajar tentang konfigurasi NAT. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi NAT di router. Jadi NAT itu dia singkatan dari Network Address Translate. Jadi dia digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP private maupun sebaliknya. Jadi di sini kita lihat topologi. Di sini IP private-nya 172.16.1.1 dan IP private-nya 10.10.10.1 ini akan diterjemahkan ke IP public-nya. Nah, nantinya server 1, server 2, dan klien bisa connect ke internet. Untuk mengetahui VM ini bisa terhubung ke internet dengan menggunakan ping 88 itu sukses atau bisa. Di sini kita akan konfigurasi di router Debian. Nah, di sini kita klik pada router Debian, kita login, kita harus masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah su spasi min, kemudian kita enter. Di sini kita masukkan passwordnya, password root. Kemudian di sini kita masukkan perintah IP tables min t nat min a besar, kemudian spasi post routing spasi min o n post 3 spasi min c mas kuerade. Kemudian kita enter. Nah, di sini belum bisa karena kita belum masukkan file ISO-nya. Sini kita masukkan file ISO-nya di sini ya, teman-teman. Ini opsi sini dan kita masukkan file ISO Debian. Di sini kita masukkan perintah apt min get. Kemudian di sini kita masukkan perintah apt min cd-rom add. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Sini kita masukkan perintah apt min get install IP tables. Sini kemudian kita enter. Kita scroll ke bawah. Sini kita masukkan huruf Y. Kemudian kita enter.
Kita tunggu. Ini kita masukkan kembali perintah IP tables. Ini ya. Min IP tables min T, NAT, min A, post routing, min O kecil, N post 3, min J kecil, mas square ready. Kemudian kita enter. Sini kita cek ping 88 di klien. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita ping 88 di server 2. Kita ping 8.8.8.8, kemudian kita enter. Nah, di sini juga sukses. Bisa ping 88 ya teman-teman. Kita ping 88 di server 1. Dan kita enter. Sini juga sukses. Jadi untuk konfigurasi NAT kita sudah berhasil. Kita lanjut di video selanjutnya. Yang keempat, kita akan belajar tentang konfigurasi NAT permanen part 1. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT secara permanen. Pastikan di klien dan router bisa ping 88. Di klien sudah bisa ping 88, kita coba di router. Kita clear terlebih dahulu. Kita scroll ini. Sini kita ping 8.8.8.8. Kemudian kita enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi NAT secara permanen. Kenapa kita harus melakukan konfigurasi NAT secara permanen? Sebab jika kita menggunakan NAT biasa, nantinya VM ini setelah kita power off, kemudian kita nyalakan lagi, maka konfigurasi NAT biasa akan hilang karena kita menggunakan NAT permanen. Tapi di sini kita akan membuat konfigurasi NAT tersebut menjadi permanen. Maka nanti si klien server 1 dan server 2 tetap bisa mendapatkan akses internet. Bisa ping 88. Untuk konfigurasi NAT kita harus membuat direktori terlebih dahulu di router dengan perintah mkdir spasi /etc/ip tables. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita masukkan perintah ip tables min save spasi pana kemudian spasi /etc/ip tables /rules v4 berarti IP versi 4. Kemudian kita enter dengan perintah chat spasi /etc/ip tables /rules.v4. kemudian kita enter. Yang kelima, kita akan belajar tentang konfigurasi NAT permanen part 2. Setelah kita melakukan konfigurasi NAT secara permanen, dan nantinya NAT tersebut akan berjalan secara permanen. Nah, walaupun router ini sempat kita power off, kemudian kita nyalakan lagi, maka kita tidak perlu melakukan konfigurasi NAT secara ulang. Nanti dia akan otomatis berjalan. Sini kita masuk ke root terlebih dahulu di router Debian. Sini kita sudah masuk di root. Sini kita masukkan perintah. Nah, untuk NAT secara permanen bisa berjalan. Nah, untuk NAT permanen, kemudian untuk konfigurasi NAT secara permanen bisa otomatis berjalan. Kita masukkan perintah nano /etc/apt/sources.list. Pastikan kita sudah masuk ke root dan kita enter. Sini untuk yang atas kita pagar, kemudian sini kita row bawah dan kita enter. Kemudian setelah kita memasukkan repository, kita Ctrl X dan Y, kemudian enter. Ini kita akan coba ping 88 di klien. Kita masukkan ping 8.8.8. Nah, di sini berhasil ya. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang konfigurasi resolver. Selanjutnya, kita akan konfigurasi resolve. Nah, di sini kita akan memastikan bahwa semua VM ini bisa ping 88 dan mendapatkan akses internet. Kita coba ping 88 di server 2.
8.8 kemudian. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Ini kita masukkan perintah nano /etc/resolve.conf kemudian enter. Sini kita pagar, kemudian kita tambahkan name server spasi 8.8.8 kemudian kita ctrl x y enter. Sini kita coba ping 88 di router, kemudian enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kan kita ctrl c. Di sini kita coba ping Google, enter. Nah, berhasil ya teman-teman. Kita ctrl c. Kemudian di sini kita akan coba ping di klien. Ping 8.8.8. Nah, di sini berhasil. Kita coba ping Google dan enter. Sini juga berhasil. Selanjutnya kita akan coba ping di server 2. Ini kita coba ping 8.8.8. Sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan coba ping Google dan kita enter. Nah, di server 2 juga berhasil. Kemudian kita akan coba ping di server 1. Kita coba ping 8.8.8.8 kan enter. Sini berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk bab 16 sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.